Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Dengan iman kita mengaku bahwa penyertaannya sebagai Allah yang Immanuel akan nyata bagi kita sampai terbenamnya matahari di hari ini. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, beribadah secara online atau onsite, serta mungkin melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan hari ini, marilah kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan berita hidup kita dalam menjalani hari ini. Kita akan melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang kita ambil dari pembacaan 4 hari bersama kitab Rut. Dan hari ini merupakan hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Rut pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Judul perenungan kita hari ini, Allah memelihara dengan caranya. Setiap orang pasti pernah mengalami kekhawatiran akan hidup, akan masa depan, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, akan kesehatan dan sebagainya. Seringkali semua itu menimbulkan ketakutan dalam hidup kita. Namun sebaliknya, kita jangan terlalu cemas, karena kita memiliki Allah yang tidak hanya mencipta, tetapi juga memelihara kehidupan. Amin. Setelah tinggal di Bethlehem bersama Naomi, Rut pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang. Ia bekerja di belakang para pemetik atau penuai hasil panen. Menurut aturan di Israel, janda atau orang miskin hanya boleh memungut sisa-sisa jelai di belakang mereka. Alkitab menuliskan bahwa Rut berada di ladang milik Boas. Ternyata, Boas merupakan salah satu anggota keluarga dari kaum Elimelek. Secara tradisi, Boas memiliki kewajiban untuk menebus Rut. Boas sangat baik kepada Rut, karena ia tahu pengorbanannya untuk mertuanya Naomi. Oleh karena itulah, ia memperlakukan Rut secara istimewa. Hal ini membuat keberlangsungan hidup Rut dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Ketika Rut bekerja di ladang Boas, secara manusiawi, kita mungkin menganggap hal itu sebagai suatu kebetulan. Namun, secara rohani sebenarnya ini merupakan karya pemeliharaan Tuhan kepada Naomi dan Rut. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan, karena semua ada dalam kedaulatannya. Amin. Walau tidak menyadarinya, Tuhanlah yang menuntun langkah Rut, sehingga ia bekerja di ladang milik Boas. Setidaknya Naomi meyakini hal ini. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan kita hari ini, kita mengetahui bahwa apapun yang kita alami, semua itu bukanlah kebetulan semata. Ada tangan Tuhan yang memelihara dan menuntun kita. Seharusnya hal ini memberi pegangan kepada kita agar kita tidak perlu khawatir terhadap hari depan dan segala persoalannya. Asal kita melakukan bagian kita untuk bekerja, berusaha, serta berserah kepada kedaulatan Tuhan, percayalah, Tuhan akan memelihara dengan caranya yang ajaib. Amin. Mari kita berserah penuh hanya kepada tangan pemeliharaan Tuhan, dan tekun mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Percayalah, ada banyak cara Tuhan untuk membukakan jalan buat kita, asal saja kita mau seperti Rut yang bekerja dengan giat. Rendahkan hati terus di bawah pimpinan Tuhan. Serahkan segala sesuatunya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi menyemangati hati kita untuk tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang melakukan ketidakmustahilan itu, akan terus memelihara hidup kita dan memberkati kita dengan caranya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah semua ibadah yang akan kita kerjakan hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan terus memenuhi hidup kita. Diberkati persembahan, penyembahan saudara, terlebih ketika saudara membawa hati yang haus untuk mendengarkan firman-Nya. Percayalah, hari ini Tuhan akan bicara secara pribadi kepada Anda lewat perenungan firman waktu Anda beribadah dengan sungguh-sungguh.
Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.